Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Bapak Pak Bayu yang saya hormati, bahwa kejadian sekarang ini kan terus terang kami adalah petani, Pak. Betul, Bapak. Dan kita berada di tengah-tengah daripada pertanian. Maksud saya lingkungan pertanian itu seumpama, saya bukan meragukan lagi ilmu yang sudah kami terima, Pak. Seumpama yang terjeleknya, Pak, kita ini sudah mau mencoba untuk pola ini dan terjadi serangan hama, Pak. Nah, saya minta pengalaman Bapak dalam menanggulangi hama yang sudah kita aplikasi dengan yang telah kita buat tadi itu. Contoh hama apa dulu, Pak? Seperti yang paling utama, Pak, kalau kami telah Sproptera litura, atau dengan bisa juga dengan Plutella silustella, khususnya di kol, kembang kol dengan kol, Pak. Baik. Jadi ulat-ulatan, Pak, ya. Baik. Ya. Yang kedua, ini bukan pertanyaan, Pak, cuma tadi dari Pak Bayu tadi, yang pertama pertemuan pagi hari sekali tadi itu masalah ayam yang kena ND. Iya. 30 tahun kemarin, Pak, waktu kami tamat di SMT, belum SMK, Pak, SMT pertanian. Ya. Kami mempunyai pengetahuan itu masalah Newcastle disease itu, ND itu, bahwa yang sudah terkena itu harus dipotong, yang sudah geleng-geleng begini, karena bilangnya istilahnya kan masih karir, Pak. Karir, ya. Pembawa. Sedangkan yang Bapak tadi jelaskan bahwa kalau yang sudah begitu, yang sudah terkena begitu tadi dan kita ambil untuk keturunannya, maka dia akan sudah tahan nantinya. Betul. Nah, itu dalam harapan kami, tadi dalam pemikiran kami, berarti ini betul-betul keluar dari jalur, Pak. Harus keluar dari jalur, karena kalau yang pendapat kami tadi itu, kalau itu dipertahankan dan diambil vaksinan kan tidak laku, Pak. Iya. Mungkin itu saya tangkap tadi itu, Pak. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah pinter ini Bapak Ibu. Itulah bisnis. Coba bayangkan. Siapa pernah kena campak dalam hidupnya? Bukan campak, anggap aja cangkrang gitu. Siapa? Semua pernah. Habis kena cangkrang, kena lagi atau tidak? Cacar, gitu ya. Itu ada dua, disuntik vaksin atau kena secara alami. Kalau begitu kena secara alami, ini virus atau bukan? Virus. Begitu sudah kena sembuh, tahan atau tidak? Ketika dia punya anak, anaknya juga tahan. Karena itu genetik yang diturunkan. Karena Bapak dulu sekolah bukunya dari Barat, Pak. Sedangkan Barat itu yang produksi vaksinnya, Pak. Langsung, kalau ada ayam yang kena gitu potong. Supaya apa? Bukan supaya tidak nular, Pak. Supaya ayamnya ini semua harus divaksin. Saya cerita jujur, Bapak Ibu. Pak De saya itu seorang ilmuwan juga, seorang profesor. Dia penemu vaksin hepatitis. Jadi Pak De saya itu penemu vaksin hepatitis. Sudah almarhum di Lombok. Bagaimana dia bekerja vaksin hanya sepele. Yang penting vaksin itu masuk tubuh, dikalahkan. Ingat kata kuncinya ya. Virus masuk tubuh, dikalahkan, muncul namanya antibodi. Nah, tubuh kita itu dilatih luar biasa untuk berperang. Kenapa kemarin saya mau katakan virus COVID kan sudah selesai ya. COVID itu influenza atau bukan? Saya mau tanya jujur, Bapak Ibu, siapa yang setiap tahun kena flu 2-3 kali? Ada enggak? Semua. Tahu enggak? Flu itu berarti virusnya berbeda. Makanya bisnis paling gampang dan pembodohan yang paling parah namanya bisnis influenza, dibuat vaksin. Makanya disebutkan flu ayam, flu babi, flu unta, nanti ada flu nyamuk lagi mungkin. Flu itu selalu berganti-ganti, Bapak Ibu. Flu Singapura, flu Hong Kong, itu bisnis yang paling menggiurkan. Karena apa? Pabrik vaksin itu paling bahagia soalnya, Bapak Ibu. Kenapa orang-orang semakin lemah kondisinya? Saya mau tanya jujur.
Bapak Ibu kalau punya anak hari ini, kepengen rumahnya bersih atau rumahnya kotor? Siapa yang pernah tinggal di desa ingusan aja sampai minta ampun? Ada ndak? Kotor atau tidak rumahnya? Kotor, betul ya? Itu Bapak Ibu tinggal, itu loh sehatnya cuman kayak gini. Terus anaknya yang selalu bersih, minta maaf, ganti air minum saja, batuk atau tidak? Bisa pilek atau tidak? Airnya ndak cocok. Padahal minta maaf, ini semua air ini sudah resmi loh Bapak Ibu, udah ada izinnya loh, ini sudah terstandar semua loh. Beda air aja beda gitu, virusnya lemah. Yang lemah itu apanya? Antibodinya. Karena itu yang harus dibangun dari dasar adalah antibodi. Saya ingat betul ketika saya kecil saya tinggal di desa Bapak Ibu. Makan itu ya kotor, betul atau tidak? Kalau ingusan itu adalah, kalau ingusan itu sembuh kalau sudah makan sambal kan, tambah boiler gitu kan. Tapi minta maaf, itu yang dibangun antibodi kita. Jadi jangan takut ketika sakit demam dan sakit sebagainya. Ketika kejadian seperti itu boleh minum obat penurun panas. Tapi untuk antibiotiknya saya lebih senang tidak senang Bapak Ibu. Orang luar negeri itu ngasih antibiotik itu betul-betul jarang. Yang paling sering dikasih hanya namanya vitamin. Vitamin itu tujuannya apa? Tubuh dipaksa untuk bisa kuat. Badan tubuh kita itu kuat melawan penyakit. Clear di situ? Itu cara ngatasi. Jadi kalau ada ternak yang sakit, jangan sedih, berbahagia. Berarti Bapak Ibu akan membuat galur yang tahan virus. Oke, clear? Oke. Yang kedua, kalau penyakit yang namanya ulat Bapak Ibu, serangga yang namanya ulat, kalau lahan kita cuma 1000 meter, luas atau enggak 1000 meter itu? Saya minta maaf, 1000 meter luas atau enggak? Kalau seandainya saya puteri, ini selesai enggak setiap hari? Selesai. Kita ini seringkali jadi orang Bapak Ibu, wadah hama langsung disemprot. Kita lupa tanamannya lumayan 100. Daripada bingung mikir obatnya, lebih baik duduk di pinggir sambil ngambili Bapak Ibu ya. Ulatnya itu satu pohon ini paling banyak itu 5. Betul atau tidak? Apakah semua terserang? Tidak. Yang terserang aja lo muncul. Saya kasih trik Bapak Ibu. Kita boleh buat ZPT insek dan sebagainya. Tapi kalau untuk tanaman sayur, boleh sih. Tapi di bahan ZPT itu kan ada yang pahit-pahit kan. Nanti efeknya itu sayur kita rasanya ikut pahit loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Brutowali, sambiloto dimasukkan di dalamnya terus disemprot, nanti orang makan kubis langsung, kok pahit sekali. Ini pare atau kubis. Nah, kalau boleh begini, kalau terpaksa semprot boleh. Tetapi kalau saya lebih senang amati, perhatikan. Ulat itu kalau dia tidak sampai jadi kepompong, dia tidak akan berkembang. Siklusnya ulat itu juga kasihan loh Bapak Ibu. Kepompong, terus kupu-kupu, terus bertelur jadi ulat. Lah kalau sudah ketemu ulat di sini, tolong ambili. Itu bonus. Kapan sih keluarnya ulat? Malam hari. Siang tidak mungkin keluar ulat. Malam hari bawa senter, ambili. Sudah dapat setengah kilo gitu ya, seandainya tidak mungkin. Dapat cuma 1/4 gitu kan. Dikasihkan ayam, besok pagi ayamnya bahagia enggak? Besok Bapak Ibu datang ke situ tanya ulatnya mana lagi Pak. Akhirnya Bapak Ibu senang ke sawah enggak? Saya minta maaf. Ketika Bapak Ibu kunjungi sawah tiap malam, tiap sore lah, paling 1 jam sehari selesai Bapak Ibu. Ilmu itu akan turun pada waktu itu. Hidayah itu akan turun waktu itu. Tanaman itu ikut berbahagia. Kami punya namanya greenhouse khusus untuk pembibitan. Luasnya cuma 6 kali 12 Bapak Ibu. Anak-anak itu sering kali protes, Pak, pembenihan kita diserang ulat. Saya bilang, ulatnya berapa sih?
Ya banyak Pak, langsung habis semalam. Terus, ayo coba besok ketika malam cari ulatnya. Paling banyak itu loh, ketemu cuma 12 biji Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi. Wong 12 biji ulat aja dikasih bom atom itu loh. Paham maksud saya? Kasih sniper aja selesai nih. Nggak usah dikasih bom atom. Ngerti bom atom Bapak Ibu? Semua disemprot dengan dosis tinggi, betul kan? Kasusnya itu loh cuma 12. Setiap malam dapat 12. Kan netesnya enggak bareng gitu loh. Paham maksud saya ya? Jadi saya minta tolong. Kalau konsep 1005 ini kita terapkan Bapak Ibu, ini akan selesai. Kecuali kalau Bapak Ibu tanam luas, hektar, dan lain sebagainya, itu baru butuh penyemprotan. Tapi saran saya ketika membuat ZPT insek fungi ini, carilah bahan-bahan yang tidak pahit. Kalau saya yang untuk ini Bapak Ibu, insek saya buat dari tembakau. Kenapa saya buat rokok Bapak Ibu? Karena saya butuh air tembakau. Orang pelit saya ini. Tembakau saya steam. Tahu steam? Dikukus, betul? Keluar apanya? Uapnya. Keluar uap dan air. Air itulah yang saya gunakan ZPT. Tembakonya jadi kosong. Tembakau daripada dibuang saya cleansing jadi rokok. Makanya rokok tidak berbau rokok. Karena apa? Isinya tembakonya saya pakai nyemprot tanaman. Ya, rokoknya jadi gratis tembakonya. Sampah Pak. Karena itu sampah harus dibakar. Dari bakar di tempat sampah lebih baik bakar di mulut. Kacau ini hidup. Betul, rokok yang saya buat itu rokok ampas semua Bapak Ibu, sampah semua. Saya punya produk namanya BSM 9. BSM 9 itu barang panas-panas di situ. Ada purwoceng, ada kapulaga, ada rumput tegi, ada cabai Jawa gitu kan. Purwoceng itu mahal, 1 kilo 1 juta Bapak Ibu. Terus kalau seandainya ampasnya purwoceng saya jadikan katalis juga percuma. Tanaman kan tidak perlu purwoceng Bapak Ibu. Yang perlu kan bapak-bapak ini. Betul atau tidak kira-kira? Nah, daripada ini juga saya buang, sampah saya gratiskan, saya buang. Lebih baik sama-sama dibakar, tapi dibakar di mulutnya orang yang bisa berguna. Karena itu rokok herbal yang lain mahal, saya tetap harga murah. Kenapa? Wong sampah saja kok dijual mahal. Paham maksud saya di sini? Jadi minta maaf, kalau sistem ini sudah masuk dalam pikirannya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu pikirannya mata rantai. Wah, ini saya lihat wajah-wajah sudah enggak. Ini saya senang kalau ngajar di angkatan seminggu itu begitu Bapak Ibu. Kalau yang di angkatan 2 hari Bapak Ibu. Beda ya, yang kalau ngajar di angkatan seminggu sama 2 hari ya Pak ya. Materi segitu banyak kita harus selesaikan 2 hari itu ya. Saya kasihan juga sebenarnya. Sudah over tambah bingung ya Pak ya. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting tahu lah. Yang datang di 2 hari kan bosnya. Yang penting oh I know gitu aja. Yang tahu gitu lah. Kalau Bapak ini kan sudah turun level harusnya. Kalau kemarin yang 2 hari itu bos, yang 1 minggu ini kan cuma manajer. Yang sebulan mandor. Yang setahun pekerja. Jadi bukan semakin lama semakin pintar. Kalau manajer itu kan tahu konsepnya. Jadi di kelas Bapak Ibu ini kan saya yang fokus saya ajarkan step by step, langkah demi langkah, tahapan-tahapan. Supaya Bapak Ibu nanti bisa ngajari mandor. Minimal tahu ilmunya itu jenengan. Kalau yang 2 hari itu Bapak Ibu minimal tahu ceritanya.
Jadi pulang dari pelajaran 2 hari itu bukan tambah pinter sebenarnya, tambah bingung. Bersyukur ada YouTube Bapak Ibu, jadi bisa ngulang di situ. Tapi enggak juga kok, tambah pinter juga ya, walaupun 2 hari Pak ya, pinter cerita. Kalau Bapak Ibu sudah pinter planning, habis ini sudah bisa pinter planning, jadi punya tanah. Karena nanti habis ini saya jamin 100%. Ketemu teman tanya tanah, oh ini harus dibuat ini, dibuat ini, dibuat ini, dibuat ini. Ini kan hanya mata rantai semua, betul atau tidak? Jadi titiknya dari mana, melangkah bagaimana. Nah, yang paling bahagia kalau Bapak Ibu yang datang di sini sudah punya rumah makan, sudah punya apa usaha sebelumnya, tinggal narik garis ke belakang atau garis ke depan. Bisa dipahami Bapak?